Pertama, bagaimana proses perjanjian Linggarjati, waktu, tokoh, latar belakang, dan hasil. Pada tanggal 11 hingga 15 November 1946 dan disahkan secara resmi pada 25 Maret 1947 dengan tokoh perwakilan Indonesia, Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, Mr. Muhammad Roem, Mr. Susanto Tirto Projo, A.K. Ghani, dan perwakilan Belanda, Profesor Schermerhorn sebagai Ketua Delegasi Belanda, Van Mook, F.P. de Boer, Van Poel, pemimpin sidang adalah Lord Killary. Saksinya yaitu Amir Syarifuddin, Dr. Leimena, Dr. Sudarsono, Ali Budiarjo, dan ada juga Presiden Soekarno beserta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Belanda datang bersama sekutu melalui Nija. Terjadi konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda. Inggris sebagai pihak sekutu berusaha mendamaikan kedua pihak, lalu memfasilitasi perundingan. Hasil dari perundingan tersebut yaitu pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai negara berdaulat. Pemerintah Indonesia dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Pembentukan negara Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Pemerintah Republik Indonesia mengakui dan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Pemerintah Republik Indonesia Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase. Kedua, bagaimana proses pelaksanaan konferensi Malino, waktu, tokoh, latar belakang, dan hasil. Waktu konferensi Malino diselenggarakan pada 15 sampai 26 Juli 1946. Tokoh yang pertama Van Mook sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tokoh utama yang memprakarsai pembentukan pemerintah federal. Yang kedua, M.R.T. Batirim sebagai Ketua Bijenkom Squad Federal Overleg (BFO). Yang ketiga, Ida Agung Gede Akok sebagai perwakilan dari Indonesia Timur. Yang keempat, R.T. Adil Puradiredja sebagai Perdana Menteri Negara Pasundan. Latar belakang. Pertama, situasi politik di Indonesia tidak menentu setelah proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Inggris dan Australia menyerahkan wilayah penduduknya kepada Belanda. Yang ketiga, Belanda berusaha membentuk negara-negara federal untuk melemahkan Republik Indonesia. Hasil. Pertama, terbentuknya negara-negara bagian yang mendukung Belanda seperti Indonesia Timur, Sumatera Timur, Pasundan, dan Madura. Yang kedua, dibentuk Bijenkom for Federal Overleg (BFO) sebagai forum untuk koordinasi negara-negara federal. Yang ketiga, usaha Belanda dalam mendirikan pemerintahan federal yang berbeda dari Republik Indonesia. Ketiga, bagaimana peristiwa agresi militer 1, waktu, puncak peristiwa, dampak peristiwa. Waktu terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 pada tengah malam. Puncak peristiwa saat Belanda melancarkan aksi militer yang mereka sebut sebagai aksi polisionil. Serangan dimulai dari Jakarta, Madura, dan ujung timur. Pasukan Belanda dengan cepat menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa, perkebunan di sekitar Medan, serta instalasi minyak dan bahan bakar di daerah Palembang. Pasukan Republik yang tidak sebanding dengan kekuatan Belanda terpaksa mundur dan melakukan taktik bumi hangus, yaitu menghancurkan fasilitas agar tidak jatuh ke tangan musuh. Dampak dari peristiwa ini, ibu kota RI dikepung, hubungan luar negeri terputus karena pelabuhan dikuasai oleh Belanda. Ekonomi Republik Indonesia terganggu karena daerah penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. 4. Bagaimana peran KTN dan proses perjanjian Renville, waktu, tokoh, latar belakang, hasil.
KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan perjanjian Renville. Serangan Belanda pada agresi militer II dilancarkan di depan mata KTN. Sebagai wakil DK PBB di Indonesia, KTN membuat laporan yang disampaikan kepada DK PBB bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran. Perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 dengan tokoh delegasi Indonesia Amir Syarifuddin, Ali Sastro Amidjojo, Agus Salim, Dr. Leimena, Mr. Ladu Herheri, Kolonel TB Simatupang, Dr. Choa Tiklen, Nasrun, dan delegasi Belanda Raden Abdul Qadir Widjojo Admirjo, Mr. H.A.L. van Vrenderbosch, Dr. P.J. Coates, Dr. C.H.R. Soumokil. Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia pada tanggal 29 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Indonesia dan Belanda tidak ada yang mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di geladak kapal Renville milik Amerika Serikat. Hasilnya yang pertama, persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook. Yang kedua, dasar-dasar politik Renville yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan perkelahian dengan cara damai. Yang ketiga, 6 pasal tambahan dari PBB yang berisi antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai menyerah kedaulatan. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Oost-Indonesië, een nieuwe staat is geboren. President Sukawati arriveert in Makassar, de hoofdstad van Oost-Indonesië, een der deelstaten van de te vormen federatie. Makassar arriveert de luitenant-gouverneur-generaal Dr. Van Mook. Na een inspectie van de erewacht vertrekt Dr. Van Mook naar het gouvernementspaleis, waardoor de van 200 inheemse ruiters, onderdanen van de Raja van Goa. Eerden het gezag over de Grote Oost weer aan Nederland wordt overgedragen. In het bergplaatsje Malino, 1000 meter boven de zeespiegel, wordt Dr. Van Mook de delegaties van de buitengewesten de conferentie. In een groot défilé en in machtige betogingen toont de bevolking haar vreugde over dit bereikte doel. Hier wordt een nieuwe mogelijkheid aangetoond.
Het Indonesische vrijheidsstreven vindt in Nederlandse kringen begrip. En in Malino komen Indonesiërs de nieuwe status van deze gewesten bespreken. Het centrum van dit overleg is Dr. Van Mok, de luitenant-gouverneur-generaal. Agresi militer Belanda pertama. Pada tanggal 21 Juli 1947, pihak Belanda melancarkan aksi polisional mereka yang pertama, yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I, untuk menguasai daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia-Belanda dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Permintaan itu diterima baik dan dimasukkan dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Konsuler dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari para konsul jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi Konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Putty dengan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris, dan Australia. Tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus 1947. Tanggal 14 Agustus 1947 dibuka sidang Dewan Keamanan PBB. Dari Indonesia hadir antara lain Sultan Syahrir. Dalam pidatonya, Syahrir menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran perlu dibentuk komisi pengawas. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Belanda menunjuk Belgia sebagai anggotanya, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belanda dan Indonesia memilih negara pihak ketiga, yakni Amerika Serikat. Komisi ini resmi terbentuk pada tanggal 18 September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham. Akan tetapi pada tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook dan menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah Republik Indonesia pada saat gencatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah Republik Indonesia lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda akibat sengketa kedaulatan Indonesia. Perundingan Renville dilaksanakan mulai tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang sedang bersandar di Pelabuhan Teluk, Jakarta. Sebelumnya, Belanda dan Indonesia telah menyepakati perjanjian Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia yang meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Tugiono KS dalam buku Sekali Merdeka Tetap Merdeka tahun 1985 menyebutkan Belanda bahkan melanggar perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan pada 21 Juli hingga 5 Agustus tahun 1947. Operasi militernya ini dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda I. Pemirsa,
Agresi militer Belanda I membuat sebagian dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa melontarkan penyesalan. Mereka mendesak Belanda agar menghentikan serangan dan segera menggelar perundingan damai dengan pihak Indonesia. Indonesia juga meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menengahi konflik. PBB akhirnya membentuk Komisi Perdamaian beranggotakan 3 negara yang kemudian disebut Komisi 3 Negara. Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda. Dari laman Tirto ID, sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua, volume 1 tahun 1992, yang diterbitkan Yayasan Veteran Republik Indonesia, menyebutkan atas desakan Dewan Keamanan PBB, Belanda dan Indonesia menggelar perundingan di atas kapal perang milik Amerika Serikat bernama USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan yang disebut juga sebagai Perjanjian Renville ini dilangsungkan pada tanggal 8 Desember tahun 1947. Sebagai penengah adalah Komisi 3 Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Pada perundingan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, beranggotakan Ali Sastro Amijoyo, Haji Agus Salim, Dr. J. Lemena, Dr. Kwati Klen, dan Nasrun. Sementara delegasi Belanda diwakili oleh Van den Berg, Dr. P.J. Koch, Dr. Somokil, serta orang Indonesia yang menjadi utusan Belanda, yakni Abdul Qadir Wijiatmojo. Sedangkan yang bertindak sebagai mediator dari Komisi 3 Negara adalah Richard Kirby dari Australia, Frank B. Graham dari Amerika Serikat, dan Paul van Zielen dari Belgia. Secara garis besar, perundingan Renville memuat kesepakatan sebagai berikut. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Disetujui adanya garis demarkasi antara wilayah Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Selanjutnya, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara itu, secara keseluruhan, Perjanjian Renville memuat berbagai hal penting yang menjadi kesepakatan dua negara, yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Selanjutnya, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Kemudian akan diadakan semacam referendum, pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante Republik Indonesia Serikat. Pemirsa, hasil perundingan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu ternyata sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Wilayah kedaulatan Republik Indonesia menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan garis Van Mook atau garis status quo. Garis Van Mook mengambil nama dari Hubertus Van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Garis Van Mook adalah perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia sebagai hasil dari Perjanjian Renville. Sebagai konsekuensinya, tentara Indonesia harus meninggalkan daerah-daerah yang strategis karena daerah tersebut menjadi kekuasaan Belanda. Selain itu, Indonesia mengalami blokade ekonomi. Belanda mencegah masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia. Ketidakpuasan rakyat terhadap Perjanjian Renville berakibat pada berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin. Belanda lagi-lagi melanggar perjanjian. Mereka mengaku tidak lagi terkait pada Perjanjian Renville. Bahkan pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua di Yogyakarta. Namun demikian, dari perjalanan perundingan Renville ada dampak positifnya. Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Dalam jangka panjang, keputusan-keputusan dalam Perjanjian Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya perjuangan besar bangsa Indonesia untuk merdeka.